saya yakin orang di Kepayang, mungkin Bengkulu, hanya beberapa orang yang pernah melihat peta sketsa ini. Inilah peta Kepayang tertua, 1831. Tahun 1831 yang saya temukan di Arsip Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hisde, berjumpa lagi dengan saya Harwan Iskandar. Pada hari ini kebetulan kita sedang berada di Kabupaten Kepahyang nih, bertemu dengan salah satu senior saya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat semua, dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Hisde, kita sedang berkunjung ke rumah Pak Firman. Pak Emong, jangan Pak Emong. Enggak, itu makanya jadi agak aneh tuh Kak Emong. Ngaku tuh misalnya Pak Firman jadi Pak Emong itu. Harus sejarahnya ada. Bakso apa nih kita pakai ini? Bahasanya terserah. Ya kalau nama asli kan ya memang Firman Sah. Firman Sah kan gitu. Cuma kalau untuk mutasi jadi Emong ya, terkenalnya sekarang nih. Butuh merek. Butuh merek. Butuh merek untuk di dunia literasi. Jadi ya kawan dulu yang menciptakan nama Emong itu. Kalau Suwandi kan memang dari nama ayah. Kalau Suwandi kan ayah kan, ayah. Nama ini almarhum. Ya. Jadi butuh merek tadi. Butuh ya. merek. Ya, jadi apa merek lah. Apa kabarnya nih Kak Emong? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Aku lama udah ketemu sama Kak Emong di masa ini. Jadi sahabat-sahabat Hisde, saya memang sudah lama tidak ketemu dengan Pak Emong atau Kak Emong ini ya, karena memang beliau sangat sibuk. Sangat sibuk luar biasa. Dan untuk kita mungkin sekedar pembuka dari obrolan kita ini adalah beliau ini konsentrasi di bidang literasi dan sekarang sedang menggarap beberapa hal terkait dengan literasi tersebut. Salah satunya adalah soal sejarah Rejang. Nah, itu yang sekarang sedang digarap. Tetapi sebelumnya memang sudah ada beberapa fokus yang digarap tuh ini ya. Salah satunya ini adalah Kepahyang di lintas waktu. Mereka yang dikenang dan tak dikenal. Nah, ini salah satu karya beliau yang insya Allah sebentar lagi ini akan diterbitkan ya, akan di launching. Sudah diterbitkan sudah ya. Diterbitkan. Sudah BISBN. Sudah ber-ISBN. Nah ini berapa lama nih nggarap ini? Kalau menggarap fisik ya 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Ini kira-kira ini secara umum nih menggambarkan tentang apa lah kira-kira yang terkait dengan Kepahyang di lintas waktu. Mungkin kita bisa berbagi dengan sahabat-sahabat dari Hisde. Hisde itu kan kayak Emong, mungkin perlu diluruskan dulu nih. Hisde itu adalah nama saya sebenarnya itu. Oh, Hisde. Harwan Iskandar hari-hari. Harinya Harwan Iskandar. Salah satu hari-hari saya itu adalah berkunjung dengan teman, senior, sahabat, kakak gitu. Oke, mungkin sedikit bisa diceritakan terkait dengan buku ini. Ya karena sesuai dengan namanya di lintas waktu, sobat kalian. Jadi dalam buku ini menggambarkan bagaimana semacam perjalanan Kepahyang dari masa purba kala dulu sampai ke masa pada hari ini. Sampai kepada masa hari ini. Karena di sini dikatakan sebagai mereka yang dikenal dan tak dikenal ini lebih banyak kepada pahlawan Kepahyang. Pahlawan Kabupaten Kepahyang. Ya kita contohkan dalam konteks kemerdekaan itu. Ya. Dalam konteks kemerdekaan. Pada konteks kemerdekaan kita contohkan misalnya orang Kepahyang pasti tahu kan pahlawan Kepahyang siapa. Kalau mereka ditanya pasti mereka akan menjawab Letkol Santoso dengan Salim Batubara. Salim Batubara. Tapi ketika kita tanyakan siapa mereka, maka sebagian besar orang Kepahyang akan menjawab tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Tapi mereka menerima, mereka mengakui bahwa Letkol Santoso, Salim Batubara adalah pahlawan Kepahyang. Tapi bagaimana kehidupan mereka, orang Kepahyang tidak tahu. Kan itu tadi mereka yang dikenang dan tak dikenal. Mereka yang dikenang dan jadi tak dikenal. Intinya buku ini menceritakan semacam perjalanan
lintas waktu lah Kepayang dari masa purbakala sampai ke ya masuk masa pembentukan Kabupaten Kepayang. Sampai terbentuknya Kabupaten Kepayang. Jadi sahabat-sahabat SD, insya Allah ini dalam beberapa waktu yang tidak lama, insya Allah buku ini juga akan sampai ke Kabupaten Kepayang dalam jumlah yang besar. Nah, nanti kalau misalnya sahabat-sahabat ingin menggali lebih jauh tentang Kepayang di lintas waktu ini, insya Allah nanti kita coba membangun komunikasi sama beliau. Kira-kira begitu. Dan ini saya pikir menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai terutama bagi masyarakat Kabupaten Kepayang. Artinya kan simbol ini kan muncul di Kabupaten Kepayang, misalnya dengan Santoso, kan, kemudian Salim Batubara. Tetapi persoalan kenapa itu menjadi sebuah hal yang harus kita akui misalnya di masyarakat Kabupaten Kepayang. Tentang ketokohan mereka, kan mereka nggak tahu juga nih prosesnya seperti apa. Nah, saya pikir apa yang dilakukan oleh Kak Emong ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk masyarakat Kepayang, saya pikir begitu. Karena yang membangun inisiatif untuk melakukan ini saya pikir sangat sedikit untuk hari ini. Hampir dikatakan tidak ada, mungkin cuma Kak Emong kan begitu. Kalau sampai hari ini belum ada yang menuliskan ini kan? Bisa dikatakan seperti itu. Kita harus mengakui bahwa saat ini Kepayang betul-betul nol buku teks tentang sejarah lokal. Buku teks tentang sejarah lokal kita masih kosong. Jadi ya tidak bermaksud menyombongkan diri ini adalah buku teks sejarah pertama yang ada di Kepayang. Ini yang pertama ya? Yang pertama buku sejarah Kepayang. Tentu harapan saya pribadi buku ini bisa memantik kawan-kawan lain, terutama yang memang mereka yang memiliki basic sejarah. Untuk kembali mengulik sejarah di Kabupaten Kepayang. Akan ada banyak kekurangan di buku ini pasti. Pasti lebih banyak lagi yang tidak terlihat oleh saya. Nah itu ya, saya berharap kawan-kawan lain lah, kawan-kawan lain yang mau menguliknya. Masih banyak tentang Kepayang, tentang Rejang yang masih harus kita ungkap. Tetapi paling tidak hari ini sudah dimulai. Kita sudah mulai. Karena yang paling penting itu kan memulai ini. Kan berat memulai kan begitu. Kan itu juga. Ya secara pribadi saya sendiri menyatakan salut salut pada Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Kepayang, Bapak Hidayatul Sahid, karena dengan inisiatif dia juga, dengan inisiatif beliau, buku ini bisa terbit. Iya. Ini bisa terbit, di mana beberapa waktu lalu beliau memang memanggil saya untuk menulis buku sejarah Kepayang, dan inilah bukunya ini. Menulis sejarah Kepayang, Kabupaten Kepayang ini. Kepayang dan Rejang secara umum ya. Tetapi kan kalau yang ini belum fokus ke Rejang secara belum ya. Kalau yang ini belum belum, kita tidak di buku ini. Berarti konteks ke Kepayangnya aja gitu. Ya, pada konteks Kepayang dalam arti bukan Kepayang ya, tapi karena dulu kan Kepayang ini kan bagian dari Onder Abdeling Rejang. Onder Abdeling Rejang, jadi kita berbicara tentang Kepayang Curup. Dulu kan memang tidak bisa dipisahkan karena satu kan Kepayang dan Curup. Satu dulu kan. Nah, kira-kira ini sebenarnya apa yang memotivasi Kak Emong terkait dengan menuliskan literasi Kepayang yang ada pada hari ini? Saya pikir kan sebenarnya sebelumnya juga sudah ada beberapa literasi yang dibuat oleh Kak Emong sebenarnya kan begitu. Yang jelas yaitu tadi yang saya katakan tadi, kita kekosongan buku sejarah Kepayang, buku sejarah lokal ya. Buku sejarah lokal kita sangat kekurangan. Sejarah yang kita tekanan di sini sejarah ya. Sejarah. Apakah tidak ada buku-buku yang menyentuh sejarah yang ditulis oleh saudara-saudara kita? Ada. Tapi ini sejarah. Kalau sejarah kita akan berbicara dokumen.
Iya, 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 iya. Kita akan berbicara dokumen. Kita tidak berbicara tentang legenda, kita tidak bicara tentang mitos. Ya memang mitos atau legenda bisa menjadi bahan sejarah kan? Bagian. Ya. Bagian tadi. Nah, tapi ini berdasarkan dokumen. Dokumen. Data ya. Artinya. Data, kita berdasarkan data. Ini yang belum ada. Ini yang belum ada. Nah, kalau misalnya kemarin dalam proses pembuatan buku ini data seperti apa nih? Kalau proses penggaliannya itu kan susah kan mencari karena belum ada literasi sebelumnya kan gitu. Ya. Buku ini murni sejarah. Kita berpijak pada dokumen-dokumen yang ada, dokumen tertulis yang tersimpan di Arsip Nasional, maupun di Nasional Arsip yang berada di Belanda, negeri Belanda. Yang ada di Belanda. Nama aksesnya gimana tuh? Beli. Luar biasa. Kita beli. Ya dokumen-dokumen itu kita beli kan. Kita salinannya, kita ada akses ke sana. Kemudian ya kita minta disalin dokumen-dokumen tadi. Kalau ke Arsip Nasional, saya sendiri 2 kali mengunjungi Arsip Nasional. Dan ya di Arsip Nasional itu bisa kita katakan ya tidak usah lah dulu ke negeri Belanda ya. Di Arsip Nasional itu sendiri merupakan lumbung yang masih bisa kita temukan dokumen-dokumen tentang Rejang. Masih bisa ditemukan di situ. Masih bisa. Sebagai contoh, saya buka aja di sini. Ini. Iya. Saya yakin orang di Kepayang, mungkin Bengkulu, hanya beberapa orang yang pernah melihat peta sketsa ini. Inilah peta Kepayang tertua, 1831. Tahun 1831 yang saya temukan di Arsip Nasional. Ini ada di Arsip Nasional. Ada di Arsip Nasional. 1831. Peta ini ditulis. Nah ini keunikan peta sketsa ini. Ditulis mendahului orang Eropa masuk ke Rejang Pedalaman. Jadi seperti apa mereka nulis? Berdasarkan tuturan lisan. Karena itu di sini penempatan tempat-tempatnya tidak begitu tepat. Jadi kesambe di sini ya ditulis ini di sini. Nah, jadi dibuat berdasarkan tuturan. Sementara orang Belanda sendiri ketika menulis ini belum pernah masuk ke wilayah Rejang. Jadi ini hanya dibuat berdasarkan informasi pribumi. Nah, ini tersimpan di Arsip Nasional. Iya. Nah, tersimpan di Arsip Nasional dan saya orang pertama yang mengakses peta sketsa ini. Orang pertama yang mengakses peta ini di Arsip Nasional. Ya, Arsip Nasional. Atas nama mungkin orang Rejang ya. Atas nama apa? Kepayang nih tadi ya. Atas nama Kepayang ya. Saya orang pertama yang mengakses peta ini di Arsip Nasional. Iya. Luar biasa sahabat SD semua. Nah, kira-kira kan begini nih. Ada tidak kesulitan dalam prosesnya nih? Tentu. Terutama bahasa ya. Ya dokumen-dokumen lama kan menggunakan bahasa Belanda. Dokumen lama seluruhnya bahasa Belanda. Ya banyak ya dokumen-dokumen yang kita pergunakan rata-rata menggunakan bahasa Belanda. Nah bahasa Belanda yang kita hadapi tersebut bukanlah bahasa Belanda pada hari ini. Ya samalah. Bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia kan berbeda. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu pada tahun 30-an dengan bahasa Indonesia pada tahun 2001 ini berbeda. Dan begitu juga bahasa Belanda mengalami pergeseran yang sangat rumit kita ini kan. Terus itu bisa paham itu? Memaksakan diri. Ya sebagian tidak mau kita tetap akan menggunakan translator. Akan tetap kita gunakan tapi tetap juga harus kita lakukan manual. Ya. Karena itu tadi struktur tata bahasa Belanda pada tahun 18 sekian atau 1920-an berbeda dengan bahasa Belanda pada hari ini. Kalau misalnya data terkait dengan yang menggunakan bahasa Kagangal misalnya, Rejang, itu sudah ada nggak misalnya? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kecuali seperti sketsa tadi. Ya.
Sampai hari ini kita belum pernah menemukan Kaganga yang menuliskan Tentang sejarah. babat atau sejarah itu belum ada. Berbeda dengan Hanacaraka yang di Jawa, ya ada babat Tanah Jawi, mungkin kan. Atau kita menemukan semacam tulisan-tulisan seperti Negara Kertagama, Sutasoma. Belum ada kita temukan teks macam itu yang ditulis menggunakan Kaganga. Rata-rata Kaganga isinya cuma mantra. Cuman mantra. Kalaupun sudah ditulis Tambo adalah masa yang sudah ke sini. Nah, seperti ada tulisan Tambo menggunakan Kaganga, menggunakan kertas. Kalau sudah menggunakan kertas artinya itu baru. Kalau dulu kan tidak mungkin ada kertas. Tidak ada kertas. Ya kita dulu kan menggunakan lontar, kulit kayu, batu, kulit binatang. Nah, kira-kira begini nih, mungkin sahabat-sahabat SD sekalian, kita memang perlu orang-orang yang memang harus ada orang yang berpikir soal bagaimana menyelamatkan. Ini kan sebenarnya ada konteks menyelamatkan. Betul. Menyelamatkan bahwa misalnya Kepahyang itu sesungguhnya punya sejarah, punya histori. Tetapi mungkin secara real kita mau katakan bahwa selama ini kan baru dari mulut ke mulut, sehingga itu juga menjadi bias kan gitu. Belum berdasarkan fakta, tidak berdasarkan data, kira-kira kan gitu. Nah, pada hari ini Kak Emong dia sudah berinisiatif, ya, mengambil inisiatif untuk menuangkan ini dalam sebuah tulisan berdasarkan galian dan temuan fakta-fakta terkait dengan Kepahyang dan mungkin juga Rejang. Dan sekarang juga dalam proses penulisan buku sejarah Rejang, kalau tidak salah nih. Iya, tentang Rejang. Tentang sejarah Rejang ya. Nah, sejauh ini sudah seperti apa nih kalau penulisan tentang sejarah Rejang ya sendiri nih, Kak Emong? Masih jalan. Sedang berjalan. Masih jalan. Itu dimulai sejak kapan? Ya gimana ya? Berbarengan. Ya ketika ada satu data yang baru, ya buka lagi yang tulisan yang ini. Ada data, jadi bisa jadi ketika dalam proses penulisan itu temu data baru misalnya. Dalam proses penulisan itu kalau di Word itu 4 Word buka semua. Oh iya. Tentang A, yang satu tentang B, yang satu tentang C. Ternyata memang menuliskan tentang sejarahnya sulit memang ya. Berat. Sulit ya pasti sulit, tapi mengapa saya pribadi bisa misalnya menggarap 4 judul sekaligus misalnya. Ini tadi ada keasikan. 4 judul itu apa aja nih? Bukan 4 judul saya itu, ada 12 judul. 12 yang saya buka itu 4 judul sekaligus. 4 judul sekaligus. Nah, karena mengapa? Karena ada keasikan. Ada keasikan. Iya. Ketika ada suatu data yang sudah kita temukan, sesudah kita lakukan interpretasi, itu akan ada semacam keasikan tersendiri di sana. Iya, menikmati. Bagaimana kita mengumpulkan keping-keping puzzle itu kan, kemudian sudah dibentuk, ada yang kosong. Itu kan menimbulkan semacam ini kan, semacam penasaran di mana mencari kepingan puzzle kosongnya ini tadi ya. Nah, kalau misalnya harapannya ke depan seperti apa nih Kang? Nah, tentu dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat Kabupaten Kepahyang sendiri, dan secara umum saya pikir masyarakat Rejang lah, terkait dengan berbanyak hal terkait dengan sejarah Rejang. Ya kalau saya pribadi sih ya saya berharap apa yang dilakukan oleh apa yang menjadi inisiatif, kemudian cita-cita Bapak Bupati kita yang memiliki macam ketertarikan dengan kebudayaan, dengan sejarah,
ya ini bisa kita respon, kita bisa respon secara ini ya, secara praktis ya, praktis. Nah, banyak orang Rejang yang tahu legenda, keping-keping sejarah misalnya. Nah, cuma yang belum ada inisiatif mereka menuliskannya. Menuangkan itu dalam bentuk dokumen. Dalam dokumen tadi. Iya. Dalam dokumen tadi. Nah itu yang belum ada, yang belum begitu banyak kan. Nah, juga ya saya berharap itu tadi yang seperti saya sampaikan tadi, adanya buku ini, kemudian juga keinginan Bapak Bupati ya muncul adanya individu, entah itu individu, entah itu kelompok yang mau mengulik sejarah Kepahyang lagi. Ya paling tidak dia kan bisa terselamatkan, karena ya, kalau bisa enggak ini akan hilang. Iya. Karena sebenarnya kan menarik tentang Rejang itu sendiri kan, kayak mau pasti Rejang masih sangat banyak celah di sejarah Rejang ini yang masih harus kita harus kita temukan. Masih terlampau banyak. Karena begini deh, kalau kata Emong tadi itu kan misalnya kan ternyata Rejang itu adalah suku sendiri, ternyata kan begitu tuh, ya kan? Iya. Rejang itu adalah suku sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita melihat misalnya dari beberapa bahasa daerah yang ada di provinsi Bengkulu saja ya, Rejang memiliki keunikannya sendiri. Iya betul. Karena itu ya seperti saya dengan Pak Sarwit ya, kebetulan dosen saya waktu di unit dulu, dia mengatakan bahwa sebenarnya di Bengkulu ini bahasa itu secara umum sebenarnya cuma dua kan. Cuman ada dua bahasa. Iya, dua bahasa Melayu dengan bahasa Rejang. Ya bahasa Melayu terbagi, ada Melayu Pasar Bengkulu, ada Melayu dialek Serawai, ada Melayu dialek Pekal, kemudian Melayu dialek apa kan. Nah, yang Serawai terbagi lagi kan ada O, ada E. Nah, sementara Rejang berdiri sendiri. Rejang terbagi 4 dialek, ada dialek Lebong, dialek Musi, dialek Kepahyang kan, nah dialek pesisir. Nah, iya. Nah, cuma itu tadi. Kalau kita berbicara tentang bahasa Rejang termasuk bahasa terbesar di Indonesia. Masuk bahasa terbesar? Termasuk bahasa terbesar di Indonesia dengan penutur yang melebihi 1 juta orang lebih. 1 juta penutur. Jadi bahasa Rejang termasuk bahasa yang terbesar, bahasa daerah terbesar ya. Nah, tinggal sekarang kekuatan bahasa Rejang itu bagaimana? Kekuatan bahasa Rejang itu bagaimana? Fakta pada hari ini bahasa Rejang sudah sangat banyak menyerah serangan kosakata Melayu. Banyak menyerap bahasa menyerap dan menyerah. Menyerah ya. Ya sudah menyerap lagi. Ya, gitu ya. Orang Rejang lebih banyak mengenal kata belei misalnya dibandingkan kata tukua. Ya. Orang Rejang lebih banyak menggunakan kata sapai daripada kata teko. Nah, itu aja sudah banyak menyerah. Nah, ditambah lagi mungkin persoalannya hari ini misalnya untuk masyarakat Rejang yang sudah sedikit bergeser ke kota, ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa Rejang dalam kehidupan keluarganya. Jadi kan anaknya sudah tidak lagi mengenal bahasa Rejang, kan aneh juga tuh. Kalau mungkin akan berkurang terus kan gitu. Kalau untuk wilayah pasar, kita memang tidak bisa banyak berbicara, karena memang sejarahnya dulu wilayah pasar bukanlah wilayah tradisional. Wilayah pasar Curug, wilayah pasar Kepahyang, wilayah pasar Padang Ulak Tanding kalau dulu kan, itu memang bukan wilayah tradisional. Memang bukan wilayah tradisional. Nah, itu sendiri kan pasar dulu kan dipimpin oleh datuk kan. Datuk. Kalau wilayah tradisional kan dipimpin oleh pasira. Nah, itu sendiri menunjukkan bahwa pasar memang bukan wilayah tradisional. Tapi oke lah, itu sejarah ya. Itu sejarah. Sekarang kita berbicara tentang penguatan bahasa Rejang. Penguatan bahasa Rejang. Ya, misalnya
Saya sering membandingkan orang Rejang dengan orang Serawai. Tingkat kepedean menggunakan bahasa daerah, orang Rejang mungkin masih kalah dibandingkan orang Serawai. Saudara-saudara kita, Herwan sendiri Serawai kan? Iya. Mereka pede menggunakan bahasa Serawai. Serawai kepada orang yang bukan penutur bahasa Serawai. Orang Rejang, nah ini satu hal kalau bisa diperbaiki. Ketika orang Rejang bertemu dengan penutur yang bukan orang Rejang, maka dia akan menghentikan bahasa Rejang, dia akan menggunakan bahasa Melayu. Begitu juga ketika orang Rejang berhadapan dengan orang yang tidak fasih berbahasa Rejang, dia akan cenderung menghentikan menggunakan bahasa Rejang, menggantikan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kalau orang Serawai kan terabas blek. Terabas. Paham, enggak paham terserah. Penting bahasa Karena itu tadi, karena kecenderungan dihentikan dia menggunakan bahasa Rejang, wajar. Banyak orang bertahun-tahun di Curug, di Kepahyang, di Rejang Lebong, di Kabupaten Kepahyang, bertahun-tahun tidak bisa menggunakan bahasa Rejang. Ya, kita harus dia harus mengakui sendiri. Orang Rejang sendiri yang membatasi, yang membentengi bahasa mereka. Hantam aja lah orang itu berbahasa Rejang. Iya. Orang yang sedang belajar berbahasa Rejang bukan dihentikan dia berbahasa Rejang, bukan dialihkan bahasa Melayu, tapi justru dibimbing, dikoreksi. Jangan tidak cocok, tidak pasnya Rejang gawe, Melayu aja lah kita. Sudah. Iya. Pada akhirnya orang yang mau belajar bahasa Rejang tidak mau lagi. Tidak mau lagi bahasa Rejang. Gitu. Karena memang tingkat kesulitannya agak sedikit lebih rumit kalau bahasa Rejang. Sangat rumit. Berbeda dengan bahasa-bahasa Melayu lain kan gitu. Karena ada kesamaan-kesamaan biasanya kan. Oke, sahabat-sahabat ISD sekalian, ini mungkin obrolan kita hari ini dengan dengan Kak Emong terkait dengan ya sedikit sekelumit tentang sejarah Kepahyang dan Rejang. Tetapi ini baru diskusi atau pertemuan pertama. Ke depan insya Allah kita akan ngobrol panjang lebar lagi dengan beliau terkait dengan hal-hal lain terkait dengan sejarah, karena memang beliau ini ahli sejarah kalau menurut saya, karena memang konsentrasinya itu di sejarah. Mungkin bukan ahli sejarah, karena basic saya sendiri adalah sastra ya. Tapi memang ada disiplin dalam sejarah, dalam sastra itu ada yang sejarah, bisa dipakai untuk penelitian sejarah. Namun saya lebih suka disebut saya bukan ahli sejarah, tapi pemerhati sejarah. Pemerhati sejarah ya. Itu kan soal persepsi nih. Kayak ngomong misalnya dia adalah pemerhati sejarah, tapi kan orang luar enggak. Orang luar akan mengatakan, oh itu ahli sejarahnya itu tuh, kan gitu tuh. Karena kan kiai itu kan tidak pernah ngomong kalau saya ini adalah kiai, kan tidak. Orang kan nyebut, oh Pak Kiai kan gitu. Ya enggak kayak. Oke, sahabat-sahabat SD, mungkin ini perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini memberikan pencerahan atau memberikan informasi kepada sahabat SD semua. Dan nantikan obrolan kita berikutnya pada perbincangan yang lain, baik dengan Kak Emong ataupun dengan sahabat-sahabat, dengan tokoh-tokoh yang lain di HISD yang merupakan bentuk aktivitas saya sehari-hari ini. Makanya namanya HISD. Kades gaul. HISD. Oke, sahabat-sahabat sekalian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.